Mau potong gimana? Di tublok aja, Kak. Nggak pantas. Di Komaher mau. Di koma hair. Tapi saya belum pernah di koma hair sebelumnya. Nanti gue sulap bakal lebih ganteng. Mau. Oke, boleh. Coba. Kita gas. Siap? Oke, siap. Oke guys, jadi hari ini gue kedatangan customer yang minta dipotong tublok awalnya ya. Lalu gue saranin di Komaher. Sebenarnya dia juga tanpa disadari potongan rambut sebelumnya dia sudah membentuk Komaher dengan natural. Kali ini sambil dicukur, gue akan membahas sedikit tentang istilah Komaher. Apa itu Komaher? Komaher adalah gaya rambut pria yang mendapatkan popularitas di kalangan anak muda di Korea ya, dan penggemar K-pop. Potongan ini ditandai dengan rambut bagian atas yang panjang, disisir melengkung ke satu sisi menyerupai tanda koma kali ya. Ya, sehingga menciptakan tampilan rapi dan elegan. Biasanya bagian samping dan belakang rambut itu biasanya lebih pendek atau dibuat taper fade juga bagus juga untuk menonjolkan efek dramatis di bagian atas. Ini mantep banget. Jadi kali ini gue bakal jelasin di area atasnya dulu kali ya. Jadi bagian atasnya biasanya panjang, rambut bagian atas dipertahankan cukup panjang nih untuk disisir membentuk kurva kayak gitu, berarti terus panjang lah intinya kayak gitu. Jadi wajib bertekstur dan bervolume. Rambut sering diberikan volume atau sedikit gelombang untuk efek yang lebih penuh dan gaya kayak tebel gitu. Untuk menguji juga lebih bagus, baiknya sih pakai tambahan produk styling kayak gitu ya, misalnya kayak clay atau powder kayak gitu. Nah, ini dia untuk bagian samping. Biasanya ada yang suka di fade kalau memang customernya suka dengan ketipisannya. Tapi kalau memang customernya nggak suka dengan ketipisan, biasanya gue saranin untuk di taper. Bagian samping dan belakang rambut biasanya dipotong fade atau taper, membuat transisi yang halus antara rambut panjang, intinya di atas dan di sisi yang lebih pendek. Gitu sih. Jadi itu semuanya selera. Nah kali ini gue saranin karena jenis rambutnya itu tipis dan kurang tebel ya. Jenis karakter rambutnya itu tipis lah volumenya. Jadi alangkah baiknya gue potong di taper aja, jadi nggak di fade, karena menurut gue bakal lebih tidak pantas lagi dan terlihat lebih botak. Misalnya gue pakai ukuran 0,5 juga kayaknya udah mulai kelihatan botak. Jadi kali ini gue taper menggunakan ukuran sepatu mesinnya, memakai nomor 3 atau 4 kalau nggak salah ya. Oke, jadi untuk menyambungkannya gue pakai gunting penipis untuk menyambungkan gradasi taper tadi. Nah, di sini menggunakan teknik penipis dalam keadaan posisi rambutnya kering. Jadi kalau bahasa itu menurut gua ya tidak terlalu terlihat detail. Jadi karena memang sudah kebiasaan nyamannya gua itu kalau menipisin dalam kondisi rambut kering. Itu sih. Gaya rambut ini sangat populer banget loh guys. Jadi gaya ini di kalangan pria modern karena memberikan tampilan yang kayak bersih, kayak orang-orang Korea kali ya. Nah, yang kayak tetap trendy lah. Untuk mempertahankan bentuknya biasanya ya itu tadi dibutuhkan penggunaan produk styling ya seperti wax, kayak clay, powder dan lain-lain biar terlihat lebih bervolume atau ngembang gitu. Gaya Komaher ini cocok kok untuk berbagai jenis rambut ya, terutama rambut yang cukup tebal untuk memberikan kesan bervolume yang diperlukan. Jadi tanpa tambahan produk juga sudah terlihat natural bervolume. Jadi repotnya kalau misalnya kayak rambut tipis seperti di video kali ini itu memang harus menambahkan tambahan produk styling. Oke, kita lanjutkan. Jadi di posisi atasnya gua hanya potong sedikit aja.
karena kebetulan nih customer kali ini tidak mau terlihat lebih pendek, jadi cocok juga makanya gua koma hair gitu. Jadi gua potong mulai dari partingan tengahnya terlebih dahulu supaya membentuk dan membentuk polanya terlebih dahulu, lalu gue tarik ke area samping sehingga di sampingnya juga lebih presisi dan disamaratakan di area tengahnya. Jadi yang tengah tadi itu patokannya aja untuk memotong rata ke bagian samping dan keseluruhannya. Jadi biasanya gue mulai dari tengah dulu, tergantung kebiasaannya. Ada juga yang memulai dari depan, ada yang dari belakang, semua itu menjadi kebiasaan masing-masing. Nah, mudah-mudahan dari video kali ini ada yang bermanfaat nih, kayak contoh pengguntingan kali ini. Siapa tahu yang masih belajar atau udah pro mau berbagi ilmunya. Nah, lanjut yang tengah tadi gua ambil lagi ke bagian kirinya, sama pengambilannya perpartingan gitu. Kemungkinan gua lihat dulu dan gua keringkan. Kalau misalnya memang terlihat lebih rata dan flat, kemungkinan gue bakal pakai gunting penipis untuk membuat tekstur dan terlihat lebih natural. Sebenarnya koma hair itu cara stylingnya juga lumayan repot kalau memang di rumah nggak pakai dryer, apalagi harus nunggu kering gitu. Disarankan sih memang kalau rambut kayak koma hair dan panjang itu lebih baik mempunyai hair dryer di rumah, karena kan untuk penggunaan powder atau clay yang lain-lain memang harus dalam kondisi kering ya. Kalau lembab itu biasanya nggak nempel, apalagi kalau powder ya. Jadi disarankan mempunyai itu tadi hair dryer. Tuh. Ini udah mulai kelihatan ya, nampak jelasnya gitu. Nah, serunya kali ini lebih menarik lagi nih, jenggot dan kumisnya minta dipotong. Wah, udah mulai kelihatan bersih banget ya, karena menurut gua yang berjenggot itu biasanya lebih bagus dengan potongan-potongan brush fade, jar head, french crop dan lain-lain. Itu lebih rekomen yang berjenggot karena lebih kelihatan aksen kayak barat gitu. Kalau koma hair kan lebih identik ke Korea, K-pop. Nah, biasanya identik dengan bersih tanpa jenggot dan kumis gitu. Gue sih setuju banget nih, kali ini udah mulai kelihatan cocok dan pas banget. Nah, ini kelihatan dari video gue biasanya sambil ngobrol-ngobrol santai ya, karena edukasi bagi tukang cukur dalam berinteraksi dengan pelanggan itu sangat penting untuk menjaga kepuasan dan mencegah konflik juga ya. Alangkah pentingnya kita juga perlu belajar menguasai komunikasi yang baik dan public speaking yang bagus. Jadi semua itu bisa kita pelajari. Oke, gimana? Bagus nggak? Untuk hasilnya sih bagus, walaupun emang saya baru pertama kali di koma hair, dan hasilnya cukup memuaskan juga ternyata, dan cocok di kepala saya. Oke, terima kasih. Bayarannya 1 juta. Oke guys, ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Tolong kasih rating dong dari 1 sampai 10. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen.